Allah. Alhamdulillah. Al-Habib Ali bilang kaum arifin mereka merasakan nikmat ahlil jannah. Nikmatnya orang surga mereka rasakan. Saat mereka masih di dunia udah ngerasain nikmatnya orang surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa." Orang yang takut kepada Allah, mengekang hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia nginapnya di surga, menikmati surga, tempat beristirahatnya dia. Yani anal arif billah, itu ketika malam hari dia menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala, dia di dunia. Kenikmatan batin yang Allah taala anugerahkan kepada dirinya, hingga bahwasanya mereka ketika mendengar tentang kenikmatan surga mau membandingkannya dengan nikmat yang mereka punya dari pengenalan ma'rifah dan qanaah dan ridha kepada Allah taala, hingga mereka bilang membandingkan kedamaian yang mereka punya dengan nikmat surganya Allah, in kana ahlul jannah ala ma nahnu alaihi innahum lafi 'aisyin thayyib. Kalau orang surga mereka merasakan apa yang kita rasakan, berarti kehidupan mereka di surga enak, dan kita merasakan kenikmatan tersebut kita masih di dunia ini. Dan sesungguhnya al-asbab, usaha kita nggak bisa menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi semacam ini, walaupun amalan kita amalannya malaikat, ataupun giatnya kita giatnya semua makhluk dan semua manusia di dalam taat kepada Allah Ta'ala, melainkan semuanya orang-orang yang diasuh, yang diberikan anugerah, yang diperhatikan dan dicurahkan rahmat oleh Allah Ta'ala, mereka yang mendapat keberuntungan yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberuntungan ini kepada kita sekalian. Itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut kepada kaum arifin. Itu kita dulu menyaksikan berapa banyak orang-orang yang soleh, para aulia, para solihin di zaman dulu, orangnya masih enak. Melihat wajah mereka nyemangatin kita. Baru melihat wajahnya bikin kita semangat buat beramal. Akhlaknya, sifatnya, belum lagi ucapannya, pandangan mereka itu membuat orang yang malas jadi rajin, membuat orang yang maksiat jadi taubat, membuat orang yang ghaflah jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berkat ru'yah, melihat, memandang kepada mereka wajah-wajah orang yang telah diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang kita enggak ketemu orang yang semacam begini lagi, tuh udah langka, udah jarang. Orang yang kalau kita jumpa dengan dia nyemangatin kita ketika kita malas, ngebantu kita ketika kita sedang lemah. Semangat kita semuanya kendor. Kita nganggapnya orang sekarang tuh yang ngikutin hawa nafsunya kita, ada sahibi, ada sahibi, ada pendukung saya, ada teman saya. Kalau ngikutin maunya saya, ngikutin hawanya saya, ada sahibi, ada teman saya. Begitu. Dulu tuh mereka yang saling membantu, saudara yang sejati, teman yang sejati, membantu dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dalam istiqamah. Tapi sekarang semangat manusia, keinginan itu semuanya runtuh bersama syahwat, yang dikejar syahwat, kelezatan, hal-hal yang fana. Wah, anak-anak zaman sekarang kehidupan bahagia mereka adalah kalau mereka bergelimang dengan syahwat, bergelimang dalam makan, dalam minum, dalam pakaian, dikiranya itu kehidupan nikmat. Di situ itu bukan kehidupan nikmat. Kehidupan nikmat itu sih kehidupan hewan, kehidupan binatang, ngikut dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Hidungnya dicocok kayak kerbau. Begitu. Yang tali kendalinya itu dipegang oleh hawa nafsu, oleh syaitan, waliyadzubillah min dzalik. Siapa gerangan yang mau menyerahkan tali kendalinya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia, kepada salihin. La ilaha illallah. Itu kehidupan yang nikmat, yang bahagia, yang lezat bersama kaum arifin, yang tulus, yang ikhlas dalam pengabdian, dalam khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Itulah Habib Abu Bakar, gurunya Habib Ali. Saya punya guru katanya. Guru saya Habib Abu Bakar Al-Attas. Itu Habib Abu Bakar, dia bilang saya termasuk orang yang diberikan anugerah oleh Allah dunia dan akhirat. Dan saya, kata Habib Ali, mendapatkan dunia dan akhirat berkat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas.
Padahal saya cuma dididik oleh ibu saya. Akan tetapi dengan berkat beliau, Allah Ta'ala sampaikan saya nih ke maqam kedudukan yang tinggi ini. Berapa banyak kebaikan yang saya raih, yang saya capai. Berapa banyak kebaikan yang saya raih, yang saya capai dengan berkat guru saya, dengan berkat para masyayikh, dengan berkat para awliya wa salihin. Itu katanya, semua orang yang masuk di dalam lingkaran Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, maka dia selamat dari keburukan dan menjadi orang yang terbaik di setiap waktu, setiap zamannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di dalam lingkaran mereka, dalam kelompok mereka. InsyaAllah kita enggak terusir dari barisan mereka, dari lingkaran mereka. Apa sih yang bisa bikin terusir? Yang bikin terusir adalah maksiyah, mukhalafah. Yang bikin terusir adalah ketika kita lebih mengutamakan syaitan, nafas wal hawa, lebih mengutamakan maksiat dibandingkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk dalam lingkaran aulia wassalihin, itu katanya Al-Habib Ali, man dakhal fi himakum la yakhaf man ta'allaq bikum adrak jami' tuhaf. Yang masuk di dalam lingkaran mereka, dalam benteng mereka, enggak bakalan takut, enggak perlu khawatir. Yang takut, yang khawatir, itu adalah orang yang keluar dari lingkaran mereka, yang keluar dari kelompoknya mereka, yang membuat terusir dari barisannya mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Dan saya berharap agar Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada semua teman-teman saya, katanya Habib Ali, dan semua orang yang hidup di zaman saya, biar mereka dapat manfaat dan dapat taufik dari Allah, hal-hal yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Allah Ta'ala langgengkan nikmat ini atas kita, dan Allah Ta'ala jaga ini nikmat jangan sampai hilang, jangan sampai luput. Itu nikmat yang hilang itu kalau enggak disyukurin, itu bikin hilang, dan kalau udah hilang biasanya enggak balik lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Allah yuwafiqna li ada'i syukur hadhihi ni'mah. Enggak ada yang bisa membuat kita tentram, damai di zaman sekarang kecuali majlis bersama kaum arifin, cinta kepada mereka. Sebab kaum arif billah, kaum arifin itu membuat kita sampai mengenal, membuat kita dekat, masuk di dalam pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak ada orang yang sampai kepada Allah melainkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak ada yang masuk dan kenal dengan Rasulullah kecuali dengan dia berkawan dekat kepada kaum arifin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita, bisa dekat dengan mereka. Allah Ta'ala sampaikan kita kepada mereka. Itu selain daripada majlisnya mereka, khalas la turafiq wa tashab fil khaligah siwahum fa'innahu maulak waffar min hibatih atahum. Jangan dekat kepada selain mereka, jangan duduk kepada selain mereka. Duduk bersama aulia, usalihin, para salafus saleh, duduk dengan mereka. Begitu, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Jangan duduk sama yang aneh-aneh, yang menyimpang dari jalan mereka. La 'aish illa ma'ahum, katanya Syawaf, man mithlahum man kamahum. Siapa tidak ada kehidupan yang lezat kecuali bersama mereka. Siapa gerangan yang seperti mereka? Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab itu kalau dikumandangkan qasidah ini dia bilang, siapa gerangan yang seperti mereka? Enggak ada. La fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah wala fil jannah. Enggak ada wali-wali yang seperti mereka, yakni para salaf kita radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun kehidupan orang yang terhijab, kesian, masih berkutat sama syahwatnya, masih berkutat sama nafsunya. Begitu, dikiranya sama apaan, enggak tahu, dikiranya dia sama sujudnya. Sujudnya bukan ke Allah. Enggak taunya sujudnya ke hawa, ke nafsu, ke berhala yang ada di dalam hatinya. Waliyadzubillah min dzalik. Dikiranya sujudnya dia itu kepada Allah Ta'ala, pengabdiannya kepada Allah. Dikira yang dibaca Al-Qur'annya, zikirnya, salatnya, ibadatnya, itu selama dia masih masih dikuasai oleh begini, mengutamakan daripada keinginan hawa-hawa nafsunya, maka dia rugi, celaka, waliyadzubillah min dzalik, hilang, sia-sia semuanya. Kehidupan ahlul hijab menjadi bencana. Begitu. Berlalu waktu mereka, umur mereka sia-sia, yang mikirin rezeki, yang mikirin mengakomodir, mikir untuk mengakomodir pribadinya dia, sayanya dia, asetnya dia, dunianya dia.
Begitu syaitannya dia, nafasnya dia, itu yang dia pikirkan, fikirannya dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari hijab dan dari orang-orang yang terhijab, dijadikan kita orang yang zuhud di dunia, insyaallah ya rabbal alamin. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صا لا تجزع وتجار وسلم للمقادير كي تعمد وتجار. كل ما بي من أمراض سقيمة. كن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. كن صابر وشاكر يا الله بنظرة كن فايز وظافر ومن أهل السراير رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الناس طيب مطهر. ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وذي الدنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها كثيرة. الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرز عليها سوى عمى بصيرة علم العقل لو كان يعقل كان أفكار. الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله وفي بنظرة قلة غناها. ألا يا الله بنظرة توبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وبضاعة الرحمن الجمال. الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي